Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, tentunya penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai mendengarkan renungan ini, kami tetap berharap bahwa saudara akan mendukung kami dalam pengembangan channel ini saudara, dengan selalu mau membagikan dan juga memberikan komentar yang baik di link YouTube kami, juga dengan cara like dan subscribe sebagai bentuk dukungan saudara, khususnya bagi yang belum, untuk pengembangan pelayanan ini saudara. Itulah harapan kami. Kita bersyukur pagi ini kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan, tentu dengan berkat-berkat Tuhan yang baru juga yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa, memohon kekuatan serta tuntunan Tuhan menyertai kita di sepanjang hari ini, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang tetap setia menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali akan menikmati lawatan Tuhan lewat firman yang akan kita renungkan. Saya siapkan satu ayat dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-15. Ayat ini cukup pendek dan kalau bisa kita hafal menuntun kita di hari ini saudara. Demikian bunyinya. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan. Puji Tuhan saudara, kiranya lewat firman Tuhan ini kita diajar untuk selalu mensyukuri apapun yang kita nikmati, karena itu adalah karunia Tuhan bagi kita hari ini. Topik renungan kita pagi ini saudara, yaitu mensyukuri karunia Allah yang tak terkatakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada zaman dahulu di Persia ada seorang raja yang baik, juga seorang raja yang bijaksana, yang sangat mencintai dan sangat menyayangi rakyatnya. Dia ingin tahu bagaimana cara hidup rakyatnya ini saudara, sehingga dia sering mengunjungi rakyatnya ini dengan cara menyamar, baik sebagai orang miskin ataupun sebagai seorang pengemis. Hingga pada suatu hari dia berkunjung kepada seorang yang miskin yang hidup di gua bawah tanah atau gudang bawah tanah saudara. Di sana raja tersebut makan makanan yang kasar dengan orang miskin itu, dan dia juga menikmati apa yang disediakan oleh orang miskin itu ala kadarnya dan sederhana. Lalu di sana raja itu bercerita tentang hal-hal yang membahagiakan, hal-hal yang menyenangkan bagi hati orang miskin ini. Sehingga kedatangan raja itu yang dalam suasana menyamar itu membangkitkan semangat bagi orang miskin ini, memberikan dia gairah hidup. Ya, walaupun dia dalam kemiskinan, tetapi dengan mendengarkan cerita dan perkataan raja itu, dia semakin dikuatkan, dia dihibur, diteguhkan pada saat itu saudara. Hingga raja itu pun meninggalkan orang miskin tersebut. Lalu selang beberapa waktu kemudian, raja itu datang dan mengunjungi kembali orang miskin ini yang hidup di gudang bawah tanah itu saudara. Dia merasa perjumpaan pertama itu sangat menggairahkan orang ini, dia datang lagi. Tetapi kedatangan kedua ini, dia datang dengan menyatakan dirinya bahwa dia adalah seorang raja saudara. Ya, dia menyatakan diri kepada orang miskin dengan membuka identitasnya, dan dia berkata bahwa aku ini adalah rajamu. Seperti itulah yang dikatakan oleh raja itu kepada orang miskin itu. Mendengar itu dan melihat penampilan raja yang gagah perkasa itu, tentu orang miskin itu pun sangat terkejut. Dia sangat heran. Dia sangat merasa tersanjung dan seperti tidak layak menerima kehadiran raja itu, karena dia dalam kondisi yang miskin, yang menderita. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, raja itu berpikir pada saat itu bahwa orang miskin ini akan meminta hadiah
atau bantuan atau pemberian-pemberian dari raja ini kepadanya. Tetapi orang miskin itu tidak meminta apa-apapun. Malahan orang miskin ini berkata kepada raja itu, dia katakan, "Baginda Raja telah meninggalkan kemuliaanmu untuk mengunjungiku di tempat gelap dan suram ini. Baginda juga telah mau memakan makanan yang kasar yang aku makan. Baginda juga sungguh telah membawa kegembiraan yang besar di dalam hati saya dengan kehadiran Baginda ini. Mungkin kepada orang lain Baginda memberikan hadiah-hadiah mewah, tetapi kepada saya Baginda telah memberikan diri Baginda sendiri. Itu anugerah yang tidak pernah bisa aku bayangkan sebelumnya, Baginda. Itu sudah cukup bagiku, aku sangat bersyukur." Lalu dia sujud di kaki raja itu untuk menyembah raja itu sebagai tanda syukurnya bahwa raja itu telah mau mengunjungi dia dan memberi dirinya, sehingga mendatangkan sukacita bagi orang miskin itu, saudara. Mendengar itu, saudara, akhirnya Baginda Raja pun memerintahkan supaya anak buahnya memberikan kepada orang miskin ini penghormatan yang pantas. Dan akhirnya dia dikaruniai segala sesuatu yang berguna, sehingga kehidupan orang miskin ini pun berubah, dan dia hidup akhirnya dalam sukacita setelah ditinggalkan oleh raja tersebut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini memberikan kepada kita peneguhan iman akan karunia Tuhan yang selalu dan tetap akan disediakan bagi kita. Dikatakan pagi ini bagi kita, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan. Sungguh Allah memiliki karunia yang tak terkatakan, tak terbilang, tak terhitung, saudaraku. Betapa besar karunia Allah, betapa lebar, betapa luas, betapa tinggi dan dalam anugerah kasih karunia Allah yang tersedia bagi setiap kita, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini saudara dan saya sedang mengalami kondisi yang terpuruk, keadaan hidup yang sulit, miskin, menderita, terlebih di tengah situasi pandemik yang belum berkunjung berkesudahan ini, saudara. Ada begitu banyak orang yang hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, kesusahan, kebimbangan, dan ketidakpastian. Banyak hal yang menggelisahkan kehidupan orang saat ini. Seakan-akan kita terkurung dalam kehidupan di bawah tanah seperti orang miskin ini. Tidak ada orang yang peduli, saudara. Tetapi ada Tuhan yang penuh anugerah kasih karunia tidak terkatakan. Dia melihat kehidupan kita. Dia tahu di mana engkau sedang berada saat ini. Dia tahu apa yang engkau alami. Dia mengerti perasaanmu. Dia tahu pikiran hatimu yang susah. Dia tahu keadaanmu yang berat, yang miskin, yang menderita. Dan dengan kasih karunia Allah yang besar, Dia menyapa engkau pada pagi hari ini. Dia datang kepadamu saat ini. Dia mengunjungi kehidupanmu saat ini. Dan Dia ingin menceritakan kepadamu banyak hal yang bisa membangkitkan semangat baru dalam kehidupanmu, memberikan kepada kita semangat dorongan, meneguhkan iman, dan memberikan pengharapan kepada kita, sehingga kita bisa hidup penuh dengan sukacita. Sesulit apapun hidup yang kita hadapi, ketika Dia Tuhan sumber kasih karunia itu dinyatakan di dalam diri kita, maka kita akan dipenuhkan dalam segala sukacita surgawi, saudara. Itu sebab pernyataan orang miskin ini. Kepada orang lain, Baginda Raja memberikan hadiah-hadiah berharga. Tetapi bagiku, Baginda Raja memberikan diri Baginda Raja sendiri. Itu lebih berharga dari segala sesuatu. Dan inilah yang dikatakan oleh Alkitab, saudaraku, karunia yang tak terkatakan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat kebenaran ini kita diajak untuk selalu mau mensyukuri apa yang, kalau kita katakan di sini, saudaraku, yang diberikan Tuhan kepada kita saat ini. Apakah itu persoalan, pergumulan, masalah, tantangan, apapun itu. Itu cara Tuhan untuk menyatakan bahwa Dia mempunyai sesuatu untuk saya dan saudara. Dia ingin memberikan sesuatu bagi saya dan saudara dalam situasi ini. Mari dikatakan syukur kepada Allah. Kita hanya bisa bersyukur kepada Tuhan sesulit apapun keadaan yang kita hadapi saat ini. Sesulit apapun kondisi yang saudara hadapi saat ini, kita tak mau bersyukur
Karena kasih karunia Allah lebih besar daripada kesulitan yang kita hadapi. Lebih besar dari persoalan hidup yang sedang menerpa hidup saudara dan saya saat ini. Mari kita bersyukur pagi ini karena kebenaran ini meneguhkan keyakinan kita melangkah untuk meraih segala pengharapan, impian kita dalam Tuhan. Dan kita selalu dikuatkan dalam iman untuk selalu mau bersuka cita mensyukuri segala rahmat karunia Tuhan yang selalu dan akan tetap bisa diberikan kepada saya dan saudara. Itu yang saya bagikan pada pagi hari ini. Kuatlah dalam Tuhan dalam menghadapi situasi sulit apapun. Ingat bahwa karunia Tuhan yang tak terkatakan selalu tersedia bagi saya dan saudara yang mau menyambut Tuhan dalam kehidupan saudara pada pagi hari ini. Sambutlah Tuhan, Dia akan memenuhkan segala pengharapan saudara dan memenuhkan sukacita saudara hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kemurahan Tuhan yang telah menyapa kami pagi ini, mengingatkan kami kembali dalam menghadapi situasi sulit dalam kehidupan yang kami hadapi saat ini. Kami tahu Engkau Allah yang mempunyai segala kasih karunia yang tak terkatakan. Dan Engkau Tuhan yang mau meninggalkan segala kemuliaan-Mu dan memberi diri-Mu bagi kami, supaya kami boleh terangkat, supaya kami boleh dikuatkan, supaya kami boleh dipulihkan dan diberkati hidup dalam sukacita Tuhan. Berkatilah umat Tuhan dimanapun mendengarkan renungan ini. Yang lemah biar mereka dikuatkan, yang berbeban berat berikan mereka kelegaan Tuhan, yang berputus asa diberi harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan. Juga hamba doakan terus setiap umat Tuhan kami semua yang bergumul karena sakit penyakit saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu, jamah dan pulihkan, sembuhkan semua sakit penyakit itu dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan diberkati Tuhan, yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan pun diberkati oleh Tuhan. Hamba doakan juga anak-anak kami dalam pergumulan pendidikan mereka, tetap Tuhan menolong dan memberkati mereka. Hamba doakan juga umat-Mu yang hari ini bersuka cita karena mereka berulang tahun. Biarlah mereka boleh menikmati sukacita itu dan penuhkanlah dalam mereka sukacita surgawi. Ajar supaya mereka tetap bersyukur karena itu anugerah-Mu. Hamba juga doakan ada begitu banyak umat Tuhan pagi ini yang terbelenggu oleh hidup dan persoalan kehidupan yang berat, bahkan oleh kuasa setan dan kuasa gelap. Ketika mereka mendengarkan doa ini, biarlah hamba mohon anugerah Tuhan untuk menjamah mereka, melepaskan, membebaskan, dan memberkati mereka pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi di hari ini, saya hanya mau tetap berpesan, tetaplah semangat saudara. Jadi kuat dalam Tuhan, bersukacita senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat dan saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Kami juga berharap kalau saudara diberkati dengan renungan ini, bagikan kepada yang lain supaya mereka diberkati juga. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain saudaraku. Tuhan memberkati saudara di hari ini. Shalom.